Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mengawali ibadah ini. Walaupun kita di rumah kita masing-masing, kita awali ibadah ini dengan kita bersama-sama memuji Allah dari Kidung Jemaat 395 bait 1 dan 4. Kami mohon untuk Bapak Ibu sekalian bisa berdiri. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah keluarga minggu ini kita khususkan dengan menerima khotbah dan salam dari Tuhan, bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita angkat pujian bersama Ku Daki Jalan Mulia. Tuhan
berjalan bersama Tuhan, tetapi dengan tetap melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Seperti yang tertulis di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang kita terima sebagai hukum kasih Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita jujur menyapa diri sendiri bahwa ternyata kita belum bisa melaksanakan hukum kasih ini dengan sebenarnya. Mengasihi Allah, mengasihi sesama, sebagai ukurannya kita mengasihi diri sendiri. Saudara, ketika kita akan membeli pakaian untuk diri sendiri, pasti kita akan memilih kain yang paling bagus walaupun harganya mahal. Kita akan mencari ke penjahit yang menurut kita penjahit yang bagus. Bahkan kita akan mencari model pakaian yang paling up to date. Walaupun harga jahitan itu pun juga mahal, itu kita lakukan dengan ikhlas, dengan penuh sukacita untuk diri sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah ukuran untuk diri sendiri sudah kita lakukan untuk Tuhan dan untuk sesama? Inilah kekurangan kita, inilah kelemahan kita, dan inilah dosa-dosa kita, bahwa ternyata kita belum bisa memberikan keseimbangan di dalam praktek pelaksanaan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, saudara-saudara diberi kesempatan untuk menyatakan doa pertobatan. Dipersilahkan. Bapa di surga, kami mengaku bahwa sebenarnya kami belum bisa melaksanakan perintah-Mu, perintah untuk mengasihi dengan baik benar. Inilah kekurangan kami, kesalahan kami, dan kiranya Tuhan berkenan mengampuninya. Di dalam Kristus Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita angkat pujian bersama. Tuhanku, bila hati kawanku. Thank you.
kepadanya untuk menerima berita anugerah. Seperti yang tertulis dari kitab Mazmur 126 ayat 1. Nyanyian pujian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Saudara-saudara, konteks ini kita melihat bahwa betapa keheranan orang Israel pada waktu itu, karena Allah ikut bertindak untuk membebaskan orang-orang Israel dari pembuangan di Babel. Ibarat seperti mimpi rasanya. Demikian juga saudara-saudara, proses penebusan dosa yang kita terima di dalam rangka pemulihan hidup, kita merasa bahwa sebenarnya kita tidak layak dan tidak bisa melakukan penebusan dosa itu. Hanya oleh karena kasih Allah memulihkan kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, agar pemulihan atas dosa selalu ada di dalam hidup kita, maka mari kita menerima petunjuk hidup baru. Seperti di dalam Mazmur 126 ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Marilah kita senantiasa memohon untuk dipulihkan, sehingga kita selalu dikenyangkan oleh air kehidupan yang dari Tuhan sendiri. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru kita sanggupi bersama melalui pujian yang mau dipimpin oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga. Jikalau di tengah-tengah pandemi ini, kami jemaat Tuhan masih diperkenankan untuk menyatakan syukur melalui ibadah keluarga ini. Oleh karena itu kami memohon Engkau berkenan hadir di setiap rumah tangga jemaat Tuhan satu persatu. Dan kami percaya kehadiran Tuhan
memberi berkat, menyucikan setiap rumah tangga kami masing-masing. Bahkan juga kami memohon Roh Kudus berkarya di dalam setiap rumah tangga kami masing-masing, agar kuasa-kuasa kejahatan, kuasa-kuasa kegelapan menyingkir oleh karena kuasa, sehingga ibadah yang kami laksanakan di rumah masing-masing boleh berlangsung dengan selamat, membawa sukacita, pemeliharaan iman jemaatmu, bahkan lebih dari itu boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam sukacita kali ini, kamu juga masuk di dalam doa syafaat kami, mendukung untuk kesembuhan Ibu Indah Kumawati, istri dari Bapak Untung, pelayan Tuhan. Demikian juga anak Alethea, cucu dari Bapak Imam Supriyo. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-jemaatmu yang juga masih memohon pertolongan kuasa Tuhan dalam wujud kesembuhannya. Bapa di surga, kiranya perawatan-perawatan dari rumah sakit, kiranya semua obat yang senantiasa dikonsumsinya, juga makanan, minuman, semua di dalam berkat Tuhan, sehingga menjadi sarana untuk pemulihan dan kesembuhannya. Demikian juga doa kami untuk penerimaan siswa baru SMK Nusantara. Kiranya Tuhan berkarya bagi setiap lulusan-lulusan yang harus masuk, bahkan SMK Nusantara ini boleh menjadi pilihan sehingga menjadi berkat. Banyak yang hadir, banyak yang memilih, bahkan banyak yang menjadi siswa di sana. Dan berkatilah para pengurusnya tetap di dalam imannya kepada Engkau, menumbuh kembangkan SMK Nusantara ini. Karena hanya di dalam kuasa Tuhan, ketika kami tetap setia fokus pada iman kami kepada-Mu, kami percaya Engkau akan mengulurkan tangan-Mu, kuasa untuk suatu pertumbuhan dan perkembangannya boleh terjadi bagi SMK Nusantara ini. Demikian juga doa kami untuk jemaat-Mu di masa pandemi COVID-19 ini. Berikan kami ketaatan, walaupun pemerintah sudah memberikan kelonggaran-kelonggaran dengan adanya new normal, namun semua dikembalikan kepada kondisi iman dan ketaatan kami setiap masyarakat, terkhususnya jemaat Tuhan, untuk bisa menjadi contoh ketaatan, mentaati yang menjadi himbauan ajakan pemerintah, mentaati yang menjadi saran-saran para medis, tetap jaga kebersihan dan kesehatan, tetap melakukan aktivitas-aktivitas terkhususnya ibadah di rumah masing-masing. Dan kami memohon kuasa Tuhan, kami percaya dengan kuasa Tuhan, pandemi COVID-19 ini segera selesai di muka bumi ini, terkhususnya Indonesia tercinta. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami menyadari akan adanya kekurangan, kesalahan dan dosa. Kiranya Tuhan mengampuninya, dan hanya dalam kuasa kasih-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur melalui doa kami ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Oleh karena
Tuhan senantiasa memberkati di dalam kehidupan kita, walaupun kita harus bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Saya yakin dan percaya Tuhan terus memberkati dan menyertai setiap perjalanan kehidupan kita. Di hari kemenangan ini, kita akan bersama-sama memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan oleh karena berkat-Nya. Sebagai dasar kita memberikan persembahan, kami ambil dari 1 Petrus 2 ayat 5 yang demikianlah sabda firman Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita akan iringi di dalam kita bersama-sama memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu nanti akan memberikan persembahan melalui rekening bank yang telah disampaikan melalui warta jemaat. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian Kidung Jemaat 439. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Kami mohon kepada berdiri. Berikan persembahan ini kepada Tuhan melalui doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami kembali menghadap kehadiran Tuhan. Kami senantiasa bersyukur oleh karena berkat-berkat Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kami. Di hari kemenangan ini Tuhan, kami boleh datang menghampiri tatamu Tuhan, dan kami memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan sebagai ucapan syukur oleh karena berkat Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau sediakan memberkati dan mengkuduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja di tempat ini. Tangan-tangan Tuhan yang senantiasa ikut ambil bagian di dalam memberikan persembahan ini Tuhan, dan yang Engkau terus memberkati dan menyertai di dalam kehidupan mereka. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan terus menyertai dalam kehidupan mereka. Engkau yang akan menolong dan memberkati mereka. Bapa kami yang di dalam surga, kami juga berdoa untuk majelis gereja yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau memberkati, Engkau menyertai, dan Engkau memberi hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan
hanyalah untuk kemuliaan dan kelebaran nama Tuhan di muka bumi ini melalui gereja tempat ini. Tuhan adalah Bapa kami di dalam surga. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Nathanael Pujio, kiranya Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Kau pakai lidah, mulut dan pikiran mereka, sehingga apa yang dikatakan adalah kehendak-Mu saja yang terjadi. Demikian juga ya Tuhan, kami hamba-Mu ini yang mendengarkan firman-Mu, Kau buka hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti. Mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga firman-Mu hidup bersama-sama dengan kehidupan kami. Tuhan adalah Bapa kami di dalam surga. Apabila di dalam kami memberikan persembahan ini ada dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan ampunkan. Semua doa dan permohonan kami ini Tuhan yang kami naikkan melalui pengorbanan putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah kiranya Tuhan nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menerima firman-Nya dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Demikian bunyi firman-Nya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembah-Nya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian bunyi firman-Nya. Saudara-saudara, firman Tuhan diberi tema terlibat pemulihan ciptaan. Terlibat pemulihan ciptaan. Kalau kita perhatikan rentetan sejarah pekerjaan penyelamatan Allah bagi dunia ini dimulai dan dilatar belakangi oleh karena peristiwa rusaknya alam bumi seisinya yang dimulai dari kehidupan manusia. Ketika dosa itu ada dan menguasai hidup manusia, manusia pertama pada waktu itu yaitu Adam. Ketika Allah datang ingin bertemu dengan Adam, ingin berkomunikasi dengan Adam, Adam ketakutan dan menjauh. Sejak saat itu rusaklah relasi manusia dengan Allah diwakili oleh Adam. Demikian juga kerusakan itu mengalir pada kehidupan sesama manusia yang kita lihat dimulai dengan bagaimana relasi hubungan komunikasi antara Adam dan Hawa. Ketika Allah bertanya, Adam begitu mudahnya menyalahkan Hawa. Saat itu relasi sesama manusia rusak. Ketika Hawa ditanya, Hawa juga melempar kesalahan kepada ular yang mewakili semua binatang. Saat itu juga relasi manusia dengan semua binatang pun juga mulai rusak. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kerusakan itu ada terjadi dan kita rasakan sampai sekarang ini. Kehidupan yang ada di sekitar kita, adanya penderitaan, ketakutan, keperselisihan, kejahatan, saling serang, saling bunuh. Dunia ini dihancurkan oleh karena kejahatan dosa. Namun saudara-saudara,
bersyukurlah kita, karena Allah tidak membiarkan itu terjadi. Oleh karena kasih Allah atas ciptaannya, Dia menunjukkan tanggung jawabnya untuk memperbaikinya. Pertanyaan saya, Bapak Ibu Saudara, bisakah Allah lalu membuat taplak yang besar, lalu taplak itu digelar, lalu bumi itu dimasukkan ke taplak, lalu ditali, bumi itu dikepuk-kepuk oleh Allah, lalu dibakar, lalu Allah menciptakan bumi seisinya termasuk manusia yang lebih baik? Jawab Bapak Ibu Saudara pasti sama dengan saya. Bisa, dan itu sangat kecil bisa Allah lakukan. Tidak mustahil. Semudah kita membalikkan tangan. Bisa, tetapi mengapa itu tidak dilakukan oleh Allah? Tetapi Dia justru harus bersusah payah. Dia harus menderita, datang ke dunia menjadi manusia, dan mengalami proses kayu salib sampai nyawa menjadi taruhan. Itu semua dilakukan untuk menunjukkan kasih setia dan tanggung jawabnya. Ini yang harus dihidupi oleh kita semuanya, tanggung jawab dan kasih setia, atau kasih setia dan tanggung jawab di dalam menghidupi kehidupan ini. Dan itu sudah dilakukan oleh Allah di dalam memulihkan alam seisinya yang dimulai dari manusia itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka sekarang kewajiban kita manusia adalah percaya, bertobat, dan taat. 3 hal itu yang harus terjadi ada di dalam kehidupan manusia agar manusia dipulihkan, agar kehidupan manusia bisa menikmati kehidupan yang sejahtera lagi, yang bahagia lagi, ketika pada waktu seperti Allah menciptakan Adam Hawa sebelum dikuasai oleh dosa. Betapa indahnya, betapa damainya, betapa bahagianya manusia itu. Dan proses penebusan dosa dikandung maksud, selain Allah menunjukkan tanggung jawabnya dan kasihnya, juga agar manusia bisa merasakan kehidupan yang damai, sejahtera seperti itu. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara? Proses itu sudah dilakukan oleh Allah, dan Allah sudah ada di kayu salib. Proses itu telah dijalaninya sampai mati, bangkit, naik ke surga. Mengapa naik ke surga? Karena proses itu sudah selesai. Kenaikan Allah ke surga di dalam rangka untuk menyertai kehidupan manusia yang sudah dipulihkan ini, agar benar-benar dunia ini bisa merasakan kehidupan damai sejahtera. Bukan ketakutan, bukan perselisihan, bukan pertengkaran, bukan kejahatan, tetapi suasana aman, nyaman, rukun, damai, sejahtera. Semua hidup manusia pada kehendak Tuhan, taat pada firman-Nya. Kita sudah masuk dalam tahap pertama, percaya sudah kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahkan kita juga sudah masuk di dalam proses pertobatan. Kita sudah bertobat. Hanya pertanyaannya sekarang, tahap yang ketiga, sudahkah dilakukan oleh setiap orang beriman? Selalu taat, fokus firman Allah dalam kehidupan kita, melakukan yang menjadi kehendak Tuhan, bukan sebaliknya. Inilah yang selalu menjadi pergumulan kehidupan. Karena kita sering juga
melanggar yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga hidup ini masih kita rasakan suatu hal-hal yang mengkhawatirkan, yang membuat cemas, yang membuat kita takut karena situasi kondisi masih seperti ini. Ada banyak kehidupan yang belum mau menerima keselamatan yang mewarnai kehidupan kita, dan kita yang sudah memperoleh keselamatan juga masih hidup seperti mereka. Inilah kehidupan kekacauan yang terjadi, penderitaan-penderitaan di dalam kehidupan di dunia ini. Namun Roh Kudus senantiasa berkarya. Roh Kudus senantiasa mengingatkan. Roh Kudus senantiasa membimbing kita semua agar kita sadar dan kembali ketaatan kita kepadanya, melakukan hal yang berkenan di hadapannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepada kitalah yang mau taat dan mau dipegang dalam langkah hidup kita oleh tuntunan Roh Kudus. Kitalah yang selalu senantiasa memperoleh pemulihan dari Allah, dan hidup kita hidup yang berkenan di hadapan Allah. Namun saudara, bahwa kita hidup yang sudah dipulihkan ini, yang sudah hidup berkenan kepada Allah, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melanjutkan proses pemulihan bagi dunia ini. Itu ada di pundak kita dan menjadi tanggung jawab kita melanjutkan, dimulai dari mana? Gereja, dan setiap orang beriman, saya dan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu menjadi perjuangan kita, tetap selalu berjuang dengan kesadaran bahwa kita mempunyai tugas melanjutkan pemulihan keselamatan bagi dunia ini. Dengan cara bagaimana? Yang pertama, menjaga kekudusan hidup dengan mengupayakan tindakan perbuatan yang benar seturut dengan kehendak Allah, sehingga kitalah yang bisa meneruskan tugas melanjutkan pemulihan bagi dunia ini. Yang kedua, senantiasa menyadari akan penyertaan Allah melalui karya Roh Kudus, sehingga kalau kesadaran ini dimengerti betul, dimiliki, tidak akan terjadi kita melakukan tindakan-tindakan dosa yang melanggar kehendak Tuhan. Karena dengan kesadaran itu kita menyadari bahwa Roh Kudus senantiasa ada, berkarya, mengingatkan, menuntun, membimbing kita. Kita menjadi taat, dan kitalah yang bisa melakukan tugas melanjutkan pemulihan keselamatan bagi dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada orang yang tidak mempunyai kedua tangannya. Istilahnya tangan kanan, tangan kiri dia tidak punya. Setiap harinya dia duduk di depan pintu pasar hanya minta-minta. Orang ini akhirnya menjadi beban bagi orang lain. Dia selalu minta-minta. Di sisi lain ada orang yang tidak punya kaki, kedua kakinya, tetapi punya dua tangan. Dia tidak punya kedua kakinya. Juga setiap hari sama, dia selalu minta-minta di pinggir jalan, menjadi beban bagi orang lain. Keduanya secara sendiri-sendiri dalam rangka memperjuangkan hidupnya, mencari nafkah dengan cara membuat beban bagi orang lain. Pada suatu hari, saudara-saudara, dua orang ini akhirnya sadar bahwa hidupnya tidak boleh menjadi beban, tetapi hidupnya di dalam keberadaannya harus bisa berfungsi, bermanfaat bagi kehidupan, bahkan bagi orang lain. Sehingga kedua orang ini akhirnya saling bisa menerima, saling bisa menghargai, saling bisa bekerja sama. Dengan cara bagaimana? Orang yang mempunyai kaki
menggendong orang yang tidak mempunyai kaki tapi punya tangan. Dan mereka melakukan pekerjaan di kebun dengan menebar benih. Dia yang punya tangan kirinya memegang tongkat untuk melubangi, tangan kanannya menebar benih, lalu orang yang menggendong yang punya kaki menutup tanah itu. Demikian dari depan sampai ke belakang jalan dan akhirnya bisa. Intinya bahwa setelah muncul kesadaran, dia berupaya untuk bisa menghargai kelebihan orang lain dan mau bekerja sama, lalu mempunyai pemaknaan hidup bersama, bahwa hidup saya di dalam keberadaan saya ini harus bermanfaat bagi yang lain. Itulah sebenarnya yang dikatakan dengan menghidupi kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, praktek yang kita lihat ini adalah praktek di dalam rangka menghidupi kehidupan. Di dalam keberadaan kita pun, apalagi dengan kesempurnaan tubuh kita, kita akan bisa melakukan tugas pemulihan itu dengan potensi, dengan talenta apa yang Tuhan berikan kepada kita, tetap bisa berkarya. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita menyadari bahwa kita telah menerima pemulihan dari Allah. Dan Allah telah meletakkan di bahu kita tugas untuk meneruskan pemulihan ini bagi dunia, agar keselamatan tetap berjalan terus sampai akhir dunia ini. Dan kita yang mampu mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Ketika kita masih diberi kemampuan untuk bisa beraktivitas, untuk bisa berkarya, mari kita jadikan hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk berfungsi, menghidupi kehidupan, sehingga kita yang bisa melanjutkan misi tugas yang Allah percayakan kepada kita, pemulihan bagi dunia ini. Saya akan menyanyikan satu buah lagu yang Bapak Ibu semua juga bisa, kalau memang bisa diiringi oleh musik, silahkan. Hidup ini adalah kesempatan. Saya ikut nada dasarnya.
kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga. Jikalau pada ibadah ini kami diingatkan dan disadarkan melalui firman bahwa senantiasa kami harus selalu menyatakan iman percaya kami. Ketika kami sadar melakukan kejahatan, kami harus bertobat dan kami tetap harus selalu fokus dalam kehidupan iman kami kepadamu. Karena Engkau telah mempercayakan kami mengemban tugas meneruskan pemulihan keselamatan bagi dunia ini boleh terjadi dimulai dari setiap kami jemaat-jemaat. Namun kami juga menyadari akan kekurangan kesalahan dan dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan mengampuninya. Bapa di surga, selesai ibadah ini kami hendak pulang. Kami memohon penyertaan dalam perjalanan pulang. Boleh sampai rumah dengan selamat. Boleh melanjutkan aktivitas kami lagi dengan tetap ingat pada tugas yang Tuhan embankan di dalam kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman yang sudah kami terima. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita tanggapi firman Tuhan dengan bersama memujikan apapun juga menimpamu. Iman pengakuan kita dengan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke tempat masing-masing, melakukan aktivitas di tempat masing-masing, menunaikan tugas pemulihan di tempat masing-masing,
bersama Allah Trinitas dengan kekuatan berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.